Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rebecca Pratiwi dengan NIM 1904015131 dari kelas B2 Praktikum Instrumentasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang review kuliah tamu dan kromatografi gas. Pengantar analisis halal. Analisis otentikasi halal dimaksudkan untuk mengkonfirmasi bahwa produk seperti makanan, kosmetik, obat-obatan adalah komponen bebas non-halal. Teknologi maju dalam industri telah menyebabkan penggunaan komponen halal dalam produk, seperti babi, lemak babi, gelatin babi. Mentoxwa dan Post-Speech tahun 2010 melaporkan bahwa beberapa produk makanan dan obat-obatan yang tersedia di pasar mungkin dibeli dengan salah atau hilang informasi yang berkaitan dengan sumber bahan. Komponen non-halal banyak ditemukan pada makanan, kosmetik, dan produk farmasi adalah turunan babi, seperti lemak babi, gelatin babi, dan alkohol. Lemak babi itu menggunakan spektroskopi FTIR, terutama dikombinasikan dengan kemometrik seperti lard makanan berbasis lipid. Lalu menggunakan GCMS seperti asam lemak tertentu dalam lemak babi, kalorimetri pemindaian diferensial seperti lard makanan berbasis lipid, hidung elektronik atau kromatografi gas cepat seperti analisis aroma profil. Lalu untuk babi menggunakan PCR waktu nyata, uji imunosorben, enzim. Lalu untuk yang gelatin babi menggunakan RT-PCR seperti metode berbasis DNA untuk analisis DNA babi dan DNA daging yang tidak diizinkan, ICMS seperti profil atau tidak. Metode standar, kandidat metode standar ada lemak babi, GCMS, babi, metode berbasis DNA, gelatin, metode berbasis LCMS atau MS, dan PCR. Menjadi metode standar, teknik analisis digunakan harus memenuhi spesifik, akurat, tepat, sensitif, dan kokoh. Spektroskopi mempelajari interaksi antara radiasi elektromagnetik atau EMR dengan bahan sampel. Jenis spektroskopi ada spektroskopi sinar X, spektroskopi UV vis, spektroskopi inframerah, spektroskopi NMR, spektrometri massa. Selanjutnya ada kemometrika. Kemometrika ini kimia ditambah dengan metrik. Secara definisi, kemometrika adalah penggunaan ilmu statistika dan matematika untuk pengolahan data kimia. Komponen dasarnya ada metode, desain eksperimen, pattern recognition, kalibrasi, peranti lunak, instrumentasi, dan aplikasi. Aplikasi spektroskopi kemometrika untuk analisis kehalalan produk, kombinasi kemometrika dengan menggunakan variabel nilai absorbansi pada bilangan gelombang tertentu, optimasi bilangan gelombang, jenis spektra, dan kemometrika yang digunakan. Aplikasi spektroskopi IR kemometrika untuk analisis kehalalan produk seperti sedang farmasi dan makanan. Selanjutnya ada metabolik, identifikasi dan kuantifikasi sistematis molekul kecil atau metabolit hasil metabolisme yang disebut metabolom dari suatu sistem biologis seperti sel, jaringan, organ, cairan biologis, atau organisme pada titik tertentu. Metabolit setiap molekul organik yang terdeteksi dalam tubuh dengan MW kurang 1.500 di A. Metabolom koleksi lengkap metabolit atau molekul kecil di sel, organ, jaringan, atau organisme.
Selanjutnya ada instrumentasi analitik. Teknik analisis itu dibagi menjadi 3, ada teknik tandem, spektroskopi, kromatografi. Untuk teknik tandem ada LC-MS, GC-MS, CIMS. Untuk spektroskopi ada NMR, MS, IR, dan UV vis. Dan untuk yang kromatografi ada LC, GC, dan TLC. Selanjutnya ada kromatografi gas. Kromatografi gas merupakan jenis kromatografi yang umum digunakan dalam analisis kimia untuk pemisahan dan analisis senyawa yang dapat menguap tanpa mengalami dekomposisi. Penggunaan umum kromatografi gas mencakup pengujian kemurnian senyawa tertentu atau pemisahan komponen berbeda dalam suatu campuran. Kadar relatif komponen tersebut dapat pula ditentukan. Dalam beberapa kondisi, kromatografi gas dapat membantu mengidentifikasi senyawa. Dalam kromatografi preparatif, kromatografi gas dapat digunakan untuk menyiapkan senyawa murni dari suatu campuran. Kromatografi gas. Dalam kromatografi gas, fase gerak berupa gas pembawa, biasanya gas inert seperti helium atau gas yang tidak reaktif seperti nitrogen. Fase diam berupa lapisan cairan mikroskopik atau polimer di atas padatan pendukung fase diam yang berada di dalam tabung kaca atau logam yang disebut kolom. Instrumen yang digunakan untuk melakukan kromatografi gas disebut dengan gas kromatograf atau aerograf atau pemisah gas. Untuk gas pembawa yang digunakan yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut itu ada inert, harus inert, tidak bereaksi dengan sampel dan fase diamnya, murni dan mudah diperoleh serta murah, sesuai atau cocok untuk detektor, harus mengurangi difusi gas. Secara umum, kromatografi gas adalah instrumen analisis kimia untuk pemisahan bahan kimia dalam suatu sampel kompleks. Kromatograf gas menggunakan tabung pendek berarilan yang dikenal sebagai kolom, yang di dalamnya dialirkan gas peti gas pembawa dan fase gerak, sambil membawa konstituen sampel yang mengalir dengan laju yang berbeda bergantung pada sifat fisika dan kimia komponen sampel tersebut serta interaksi spesifik dengan pengisi kolom yaitu fase diam. Kromatografi gas kadang dikenal sebagai kromatografi fasa uap atau yang biasa disebut KPU atau kromatografi partisi gas cair seperti KPGC. Di sini ada gambar kromatografi gasnya. Ada karir gas yaitu untuk tangki gas pembawa. Lalu ada flow controller itu sebagai kunci atau kontrol tekanan. Dan ada juga injector port, itu digunakan untuk tempat penginjeksian. Ada volume itu sebagai kolom. Ada kolom oven, itu sebagai oven kolom. Ada detektor dan juga recorder. Keuntungan kromatografi gas, itu ada aliran fase gerak, gas kecepatannya dapat dikontrol, pencampuran uap sampel ke dalam aliran fase mobil mudah, pemisahan fisik di dalam kolom, jenis, panjang, dan temperatur dapat diatur, banyak macam detektor yang dapat dipakai, dapat digabungkan dengan instrumen lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.